Halo Sobat Trader, yuk kita saksikan webinar edukasi Forex. Sobat Trader dapat mengajukan tema-tema apa saja yang akan dibahas di webinar berikutnya. Ketik aja di kolom komentar ya. Terima kasih. Mari kita saksikan. Oke, selamat malam Sobat Traders, buat Bapak dan Ibu juga yang hadir pada malam hari ini. Senang ya bersama dengan kami Foreximpro dalam acara webinar kami kali ini. Saya dengan Leonie Margaret dari Foreximpro dan hari ini saya ditemani oleh Pak Michael Yudi dalam acara webinar dengan tema strategi trading scalping. Selamat malam Pak Michael Yudi. Selamat malam Leonie, selamat malam Sobat Traders semua. Oke, saya juga menyapa nih banyak Sobat Traders yang sudah hadir bersama dengan kami ya di Jimit, yaitu Pak Henry, kemudian Pak Edi, Pak Saka ya, juga Pak Rangga, Pak Darwin dan yang lainnya. Terima kasih, mungkin hari ini semua sehat ya, karena kita semua stay di rumah nih. Masih work from home atau mungkin juga Sobat Traders atau Bapak Ibu masih juga ada yang bekerja di kantor tapi tetap masih dalam ini aturan pemerintah. Oke, baiklah kita akan mulai acara hari ini. Tapi mungkin saya informasikan kembali untuk Sobat Traders menggunakan Google ID dengan nama lengkap. Jadi mohon dibantu untuk Bapak Ibu informasikan kalau tidak menggunakan Google ID lengkap, mungkin tuliskan di kolom komen nama lengkapnya supaya admin tidak meremove sementara ya. Tapi acara webinar malam hari ini bekerja sama dengan Foreximpro dan Java Global Future, di mana Java Global Future merupakan broker lokal yang terdaftar ya, legalitasnya sudah ada dan ini aman dan terpercaya. Jadi Sobat Traders, kalau Sobat Traders ingin tahu broker yang bersama dengan Foreximpro, nanti bisa diinformasikan juga oleh rekan-rekan kami yang telah menghubungi semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai pemaparan, nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya silakan dapat meng-unmute, mungkin unmute saja, langsung tanyakan Pak Michael Yudi, ataupun ingin bertanya langsung ke kolom komen silakan ya. Tapi setelah materi diutarakan sekitar 30 menit, setelah itu nanti Sobat Traders bisa langsung menuliskan di kolom komen ataupun unmute ininya ya, mikrofonnya. Silakan. Kita akan mulai Pak Michael Yudi, silakan. Siap. Oke. Judulnya hari ini tentang strategi trading scalping ya. Sebelumnya Sobat Trader sudah tahu tentang scalping ya. Atau boleh ditaruh di kolom komentar siapa yang sudah trading di sini, boleh ditaruh di kolom komentar ya supaya kita jelas. Mungkin di sini nanti kita nggak banyak modul ya yang ditampilkan, lebih ke MetaTrader ya. Boleh ditaruh di kolom chat ya, siapa yang udah trading ya, boleh ditaruh di kolom chat ya. Oke, kita akan bahas tentang strategi trading scalping ya. Scalping sendiri ya berarti kita tradingnya itu yang pendek ya, tidak lama ya. Jadi ada scalping, ada day trade, ya ada swing trade ya. Swing trading ya, ini scalping itu dia lebih singkat ya, singkat. Ya, jadi nggak lama-lama, open posisi, close-nya nggak lama ya, scalping. Ya poinnya pun nggak besar ya, mungkin ya nanti bisa beda-beda, tapi mungkin ya sekitar 15-20 pips gitu ya, untuk kita 10-20 pips lah untuk kita target take profitnya ya. Boleh ada yang udah chat di sini, siapa yang udah trading ya, siapa yang di sini yang sering trading scalping ya, saya gitu boleh ya, langsung di chat aja ya. Ada nih Pak Idris katanya, Pak Idris, Pak Zubir saya yang udah trading, mungkin bisa diinformasikan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tapi memang kalau scalping tetap ada resikonya ya, karena memang pergerakan pasar itu kan volatile ya. Jadi bisa ada apa namanya, ayunannya itu agak besar ya, sehingga kalau kita pasang level stop loss yang terlalu dekat, itu cenderung kena level stop loss dulu gitu kan, baru nanti ternyata bisa kena level take profitnya ya. Kalau dia swing trade kan kita agak bisa lebih panjang stop loss-nya ya. Ya dengan misalkan perbandingan risk reward ya, risk reward rasionya 1:1 misalkan ya. Stop loss 50, take profit 50 ya. Misalnya kalau di swing trade, mungkin kalau kita pasang dengan level risk reward ratio yang sama ya, misalkan take profitnya 10 pips dengan stop loss 10 pips, mungkin kena stop loss dulu baru ya
seringkali kena stop loss dulu ya, atau kita misalkan risiko T 15 pips ya, TP 15 pips, stop loss 15 pips juga bisa mudah kena stop loss dulu. Bahkan 20 pips mudah kena stop loss dulu ya. Mungkin ya bisa lebih aman di sekitar 30 pips ya kita ayunannya ya untuk stop loss-nya. Jadi untuk di scalping ya kalau dari yang sudah pengalamannya itu lebih baik ya mungkin tidak risiko rasionya tidak 1:1 ya seperti day trade atau swing trade. Ya, jadi mungkin stop loss-nya jadi agak lebih besar ya dibandingkan dengan take profit-nya. Sehingga lebih ke win rate-nya lebih besarin ya. Win rate lebih besarin. Oke. Kita contohkan misalkan di sini misalkan oke. Kita contohkan oke, misalkan di sini ya, kita share dulu ini. Kita share. Oke, misalkan share ini deh screen-nya. Nah, misalkan ini. Ya, misalkan nih dari 10 order ya. Sehingga kalau kita pasang take profit-nya lebih kecil dibandingkan stop loss-nya. Ya misalkan di sini take profit-nya 15 pips, stop loss-nya 30 pips ya. Nah, ini kita misalkan anggapnya dipotong komisi ya, ini misalkan -3 ya sekali transaksi. Ini contoh aja misalkan di 0,1 lah lot gitu ya. Misalkan net profit misalkan di sini di 17 terus ya sampai 8 kali order profit semua. Misalkan loss-nya di trade 9 dan 10 ya, loss 2 kali ya. Nah, ini masih profit 70 pips ya, 70 pips. Ya kalau misalkan loss-nya 3 kali, take profit-nya 7 kali, ya ini 0 ya. Ini 0 jadinya. Ya ini jadinya 0. Nah ini berarti kan win rate-nya harus tinggi. Kalau kita scalping, untuk potensi dia lebih cenderung kena take profit-nya harus lebih besar. Ya karena stop loss-nya lebih besar dibandingkan take profit-nya. Ya kalau kita samain, itu pun lebih mudah kena stop loss-nya. Ya dibandingkan take profit-nya, karena ada ayunan-ayunannya. Nah ini harus kita bagaimana supaya kita lebih akurat di dalam entry posisi ya, karena entry posisi menentukan ya dia lebih cenderung nanti win rate-nya lebih tinggi atau tidak ya. Kalau kita nanti entry posisinya kecepatan misalkan ya nanti dia dibawa floating dulu ke arah stop loss ya. Nah itu harus kita perhatikan. Ya, jadi kita mau belajar strategi ya scalping ya. Oke, kita stop dulu lagi. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Jadi scalping itu dia ambil pendek ya, tidak lama ya. Tidak nunggu seharian, mungkin dia hanya berapa menit ya, bahkan berapa detik pun bisa jadi ya. Nggak nyampe lama seharian. Ya. Oke. Ya, kalau memang belum yakin dalam tradingnya, boleh pakai akun demo ya. Jadi akun demo dulu ya. Kalau udah di demo aja udah profit, ya itu baru bisa berlanjut ke yang real ya. Kalau di demo masih loss, ya berarti kemungkinan besar di realnya pun loss ya. Jadi bisa belajar ya. Oke, kita lanjutkan langsung ke MetaTrader-nya aja ya. Kita ke MetaTrader-nya, kita contohkan di sini ya. MetaTrader, kita menggunakan MetaTrader Java Global Future. Oke, nah ini contoh ini pergerakan dolar indeks ya, dolar indeks. Nah, kita lihat di sini, misalkan dolar indeks kita sudah prediksikan ya. Nanti kalau tentang analisa-analisanya ya itu nanti dibahas ya. Memang ada di webinar sebelumnya analisa-analisa untuk kita trading ya. Itu bisa Bapak Ibu lihat di YouTube channel Foreximpro ya. Nanti analisa-analisa bagaimana ya, tapi kita misalkan hari ini fokus bagaimana teknik scalping ya. Misalkan kita lihat tapi tetap kita lihat besarannya ya. Ini arahnya mau naik atau turun ya. Jadi walaupun kita trading jangka pendek, tapi kita tetap lihat besarannya arah mau kemana ya. Gitu ya. Jadi kita lihat besarannya, misalkan dolar misalkan cenderung mau naik ya. Kenapa cenderung mau naik ya? Hari Jumat lalu kan
rilis data non-farm payroll ya, itu bagus ya, sehingga mendorong penguatan dolar ya. Oke, misalkan kita lanjut ke pairs-nya yang lain ya, misalkan kita ke misalkan euro USD ya. Jadi ketika dolar menguat, ini euro ya, rival utamanya cenderung melemah ya. Jadi cenderung turun ya, cenderung turun. Nah, ini walaupun kita teknisal, kita lihat dulu di daily-nya ya. Di daily-nya dia terlihat memang cenderung turun, tapi kita lihat ada di sini level ya supportnya ya, level low-nya di sini ada. Nah, ini kita harus perhatikan ya, jangan kita langsung, kalau dia di time frame kecil itu memang kelihatan turun ya, misalkan langsung di M15. Ini kan jelas turun terus ya. Nah, turun terus, mentoknya di mana kan nggak kelihatan. Kita ke D1 ya, kita ke D1. Nah, misalkan di sini low-nya di 17031 ya. 17031. 17, kita tambahin di sini angkanya 17031 ya. Gitu. Oke, kita lihat di sini. Kita tandain, Oke, nah ini terlalu jauh mungkin, supaya nanti kalau di time frame yang kecil dia tetap kelihatan. Oke, nah kita dia itu cenderung turun ke arah sini ya, 17031. Kita lihat lagi di time frame lebih kecil ya. Jadi misalkan sampai ke M15-nya misalkan. Ya. Oke, nah ini kan cenderung turun, bahkan dia kelihatan di time frame 15 dia sudah apakah dia sudah closing candle di bawah low sebelumnya, itu kita lihat lagi ya. Misalkan di sini low-nya kan di 17152 ya. 17152. Kita tandain ya. 17152. Oke, kita lihat nih closing yang tadi ini yang candle terakhir ini di close 17153 ya. Jadi masih di atasnya. Jadi masih ada cenderungannya masih untuk naik dulu ya sebelum dia turun ya ke arah yang low di sini ya. Jadi jangan kita langsung sell ya. Kalau kita sell dengan stop loss tadi misalkan 30 pips, nanti kena stop loss dulu ya. Padahal mungkin arahnya benar ke bawah ya. Jadi kita harus perhatikan di mana untuk level entry yang lebih tepat ya, lebih tepat. Oke, kita misalkan contoh di sini ya. Berarti dia kita bisa ambil sell-nya di mana ya. Kita sell di mana kita bisa perhitungkan ya, misalkan di sini ya. Kita tambahin ya, ini kalau detailnya tentang, saya biasa pakai Fibo ini ya. Jadi kalau kita ambil posisi sell, ya lebih baik kita posisi sell itu tetap ya seperti di konvensional ya. Kalau kita jual di harga paling mahal, kalau kita beli di harga paling murah sebisa mungkin ya. Kalau beli ya tetap kita kalau bisa nawar lebih murah lebih baik gitu ya. Oke, kita cari harga diskonnya ya. Oke, kita lihat di sini berarti dia cenderung naik dulu ya. Ya walaupun ya ini cenderung besarannya turun ya. Tadi di D1 besarannya cenderung turun ke 17031 ya. Tapi kita di kecilnya dia masih bisa koreksi dulu ya. Jadi kita bisa ambil sell limit ya, sell limit ya. Misalkan kita sell limit, kita peruntukkan sell limit di 17121 di sini ya. Ya, di sini kita bisa sell limit. Nah, misalkan kalau tadi kita plan-nya itu stop loss 30, apakah dia pas di atasnya high sebelumnya ya? Kalau kita di 21 ya berarti 30 kan di 51 ya. 51 1751. Ya, ini kan time frame kecil ya. Time frame kecil ya. Jadi masih di atasnya bahkan di sini ya 1751. Kalau dia 30 pip ya. 1751. Nah, 1751. 17 ya benar ya, 1751. Oke. Masih di sini oke nih ya. Misalkan begini kita lihat di H4-nya kalau di atasnya high ini ya cenderung oke ya. Ini untuk dia kalau naik ke situ mungkin agak sulit ya. Oke, jadi kita bisa misalkan ambil posisi sell limit di 1 atau sell langsung instan 1721 ya. Take profit misalkan dari 21 ke berarti tadi take profit kita mau ambil misalkan 20 pips.
berarti di 1701 ya. Nah, 1701 dia masih di atasnya low sebelumnya enggak? Nah, kita lihat lagi. Ya, apakah dia dia kan 1703, berarti kemungkinan ada tahanannya di 1703. Jadi TP kita mungkin kemungkinan tidak sampai ya. Jadi kita perhitungkan lagi seperti itu ya. Kalau misalkan kita mau sell di atas sedikit lagi ya boleh aja. Bisa nggak kena nggak apa-apa ya, nggak kena. Tapi yang penting nggak loss ya. Oke, misalkan kita di take profit, kita sell limit di sini. Kalau bisa harga lebih tinggi di atasnya di sini kan, di level-level apa namanya resisten terkenal ini ya boleh juga ya. Kita bisa ambil misalkan sell limit ya. Kita bisa pending order ya. Jadi nggak harus ditungguin harganya, kita bisa pending order ya. Misalkan pending order di sini TP-nya di 07 ya kan. Stop loss-nya di 1757 ya. Take profit-nya 20 pips, stop loss-nya 30 pip ya. Ya di sini kan kita plan ya win rate-nya lebih besar ya. Tadi misalkan minimal kan kita 7 kali profit, misalkan 3 kali loss pun ya kita masih BP ya gitu ya. Tapi kalau misalkan 8 kali profit, 2 kali loss, oke, yaitu kan kita ada profit ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kan udah terlalu dekat, mungkin kita nggak bisa dapat harganya ya. Oke, kita misalkan tambahin dulu, nggak apa-apa, nanti kita sambil diubah. Nggak apa-apa, kita place ya. Kita place, jadi kita prediksikan dia harga akan naik dulu ya. Nah, ini kita lihat di time frame yang misalkan di sini time frame-nya kita lihat kecilin ya. Selain tadi D1 kita ke H4. Jadi H4 oke, di H4, di H1 ya. Di H1. Oke, di M30. Kita bisa perhatikan ya. Oke, kemudian M15 tadi kita cenderung dia masih turun ya. Jadi kita bisa sell limit ya, sell limit. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin sudah punya indikator yang biasa digunakan, ya ditambahin setelah pakai ini boleh ya. Tambahin saja nggak apa-apa untuk lebih konfirmasi, boleh aja ya. Tapi kalau nggak pakai tambahan juga nggak apa-apa ya. Ini cenderung turun ya, cenderung turun ya. Kita mau tadi sell limit di 1721 kan nggak dapet ya. Jadi kita tungguin aja untuk kita bisa sell limit di sekitar area itu ya. TP-nya itu ya misalkan antara 20 pip tadi kan, tapi kita tidak sampai di 01 karena ada level low-nya itu bukan di 03 ya. Jadi kita lebih baik di atasnya sedikit ya. Misalkan kita low-nya di 1703 berarti TP kita di 1704 atau 05 ya. Oke. Kita gedein lagi. Oke, ya ini salah satu caranya ya. Banyak strategi untuk scalping ya. Sebenarnya di webinar sebelumnya ada juga scalping dengan menggunakan Fibonacci ya. Fibonacci. Ya, oke, kita lihat di sini. Nah, ini kan kita belum dapat ini harganya. Oke, misalkan kita contohkan lagi dulu contoh kasus lagi. Oke, kita pindah dulu ke misalkan Aussie USD ya. Aussie USD. Ya kita lihat di sini ya, dia cenderung arahnya kemana? Ya ini trennya kan jelas ya. Kalau dia downtrend itu kan dia bentuk polanya kan ini kan low ya, ini low, ini kan high, ini high ya. Jadi bentuknya lower low, lower high, lower low, lower high, lower low ya, lower high. Ya itu dia pola untuk downtrend. Jadi masih cenderung downtrend untuk Aussie USD ya. Jadi kalau cenderung downtrend, kita lebih baik ikutin trend dengan kita ambil posisi sell ya, jangan kita ambil posisi buy ya. Misalkan kita sell limit ya. Sell limit kan di atas ya. Jadi kalau nanti ada bilang, kenapa nggak buy sekarang? Kan nanti mau naik juga ya. Ya itu lebih resiko. Lebih baik kita tetap sell limit ya. Sell di atas ya. Kalau nggak kena posisinya tidak ada masalah. Berarti tidak ada kerugian. Tapi kalau kena, kita bisa dapatkan harga jual lebih baik ya. Harga jual lebih baik. Oke. Kita lihat dulu.
Misalkan di Aussie USD ya, Aussie USD yang kita lihat di sini kan kalau kelihatan dia sudah mulai break support trend line-nya ini ya kan, dia cenderung untuk turun ya, bahkan kita lihat di sini ini kita lihat nih low yang ini ya, low ini kan dia di 73282 ya, ini close-nya 73277 jadi cenderung turun ya. Tapi kita langsung sell kan di sini? Ya enggak, karena tetap harga tuh enggak, kalau turun enggak turun langsung tegak lurus ya, tapi tetap ada koreksi ya. Jadi kita perhatikan koreksinya sampai level mana ya. Kita perhatikan misalkan, oke, nah misalkan kita perhatikan di sini, kalaupun dia kalau dia mau turun ya kita tetap lihat koreksinya sampai level mana ya. Oke. Nah, kita lihat di sini, kita tarik ini di time frame H4 ya. Di H4. Oke, kita lihat di H4. Tarik ya, misalkan dia cenderung bisa koreksi dulu mungkin ke arah level Fibonacci retracement 7344 bahkan ke 7351 ya. Kita bisa pesan di Fibonacci retracement 618 di 7344, boleh juga pesan di 7351 ya. Harga lebih baik ya, harga jual lebih tinggi. Bisa jadi nggak aktif, tidak masalah, tidak ada posisi tapi tidak loss ya. Jadi kita bisa pesan harga di level situ, misalkan di 7351 kita pesannya. 7351, sell limit di 7351. 51, oke. Misalkan stop loss-nya itu di 7381. Ya. Oke, ini sell limit ya. 7381, apakah di atasnya high sebelumnya? Oke ya. Oke, boleh kita pesan. Kemudian 73 misalkan di sini 31 ya, 20 pip. Kita place ya. Jadi kita harapkan di sini prediksi ya, dia naik dulu ke resisten trendline ini, kemudian dia turun kembali ya ke arah Fibonacci retracement 23,6 ya. Oke, di sini. Nah, seperti ini ya, kita prediksikan seperti itu dia. Kita sell limit dulu ya. Jadi nggak harus ditungguin untuk kita instant execution, tapi kita bisa sell limit dulu ya. Dengan stop loss-nya 30 pip, take profit-nya 20 pip ya. Lebih pendek memang, tapi kita win rate-nya kita memang usahakan lebih tinggi ya. Misalkan di 70% ke atas ya win rate-nya ya. Oke. Beda halnya kalau kita day trading sama swing trade ya. Kita bisa risk reward-nya 1:1 ya. Stop loss-nya misalkan 50 pip, take profit-nya bisa 100 pip, 150 pip. Nah, itu win rate-nya lebih kecil ya. Kalau misalkan win rate 1:2 ya, itu kita udah bisa win rate-nya hanya kecil ya. Kalau kita bahkan 1:3, cukup win rate-nya mungkin sekitar 34% aja ya. Dari misalkan 100 kali trade, 34 kali profit ya, 66 kali loss tetap masih profit ya. Karena win rate-nya lebih, karena risk reward-nya lebih tinggi ya. Reward-nya lebih tinggi. Oke, kita lihat di sini harga tidak bergerak terlalu banyak ya, cepat ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kita mungkin bisa lebih kecilkan ya untuk ininya, untuk apa namanya, pending ordernya untuk Euro USD. Ya, untuk Euro USD kita bisa pesan di, ini kan udah di 15. Kita bisa pendekkan lagi ya, mungkin di price-nya di 25 ya, 25 atau 24 ya, 25 price 26 nah modify. Oke ya, sambil nunggu ya. Kita masih menunggu ya, karena dia masih bergerak di sekitar sini ya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin yang mana yang bergerak cepat? Tentunya apa nih? Gold ya. Gold ya. Sini siapa yang sering trading gold? Boleh ditinggalkan di kolom chat ya. Siapa yang sering trading gold? Ya. Ada yang sering trading gold, Bapak Ibu?
Oke, saya banyak nih, sayanya banyak nih, ya lebih lebih ini ya, Ada lebih Pak Satrio ya, Pak Satrio, Pak Jubir, Pak Taufik ya. ada posisi floating gold, boleh diinfo? Oke, gold ya, kita ke gold ya, gold, kita ke gold ya, kita lihat di sini ya. Nah ini gold kalau kita lihat di day satunya dia masih cenderung turun ya, karena dia sudah closing di bawah low sebelumnya. Memang dia ketahan di level low yang ini ya, yang ini ya, kita tahan. Oke, tapi masih cenderung turun ya. Dia akan retest lagi ke low ini. Jadi lebih baik memang kalau ikutin trennya masih turun ya. Oke. Jadi kalau kita mau ambil posisi sell gold. Oke. Nah ini. Ya, ini kan dia udah closing ya di bawah. Memang sini ada rejection tapi tetap dia cenderung turun ya. Kita lihat di sini dia sedang mencoba turun lagi ya. Apalagi kalau kita lihat di sini dia sudah ini kan kita kecilkan ya. Ya ini kita kecilkan di H4 aja nih udah jelas ya. Anggapnya kalau dia ini buat swing ya, ini closing di bawah jadi masih cenderung turun ya. Untuk gold, gold masih cenderung turun. Ada yang posisi buy sekarang? Boleh info ya. Ya ini cenderung turun gold. Ya kemana? Ya. Oke, kita kecilkan ya. Nah, ini berarti terdekat ke low sebelumnya ini ya, kalau mau yang scalpingnya ya. Oke, ke sini. Ini di mana? Oke, ini di mana? Di level 172366. 172366 ya. Sini ya 66. Oke, nah misalkan kita ambil sell nggak sekarang? Ya, tetap kalau bisa kita dapat harga lebih baik ya, jual lebih baik itu lebih bagus ya. Oke, misalkan kita lihat di sini ya. Misalkan kalau kita scalping kan ini di 25 nih 23 ya. Dekat sih memang ya. Kalau misalkan yang pakai indikator biasa pakai apa nih kalau temper kecil adalah stokastik ya. Kalau dia di level overbought, nah ini langsung sell nih kan ya. Sell ya. Dan take profit ya. Oke, misalkan lo mau tambahin ya boleh aja ya. Tapi memang ini cenderung turun ke low sebelumnya ya. Ke 172366 ya untuk gold. Oke. Cukup jelasnya dan posisi open sell atau open buy gold. Ya boleh tinggalkan di kolom chat. Ada yang open buy atau ada open sell ya. Kalau open sell mau TP terdekat sell. Oke, mantap. Berarti kalau sell TP-nya boleh di 172 misalkan 24.5.2 ya. 24.2 TP-nya. Untuk yang terdekat ya. 24.2. Oke, itu gold. Ini kan udah dekat ya. Kita mau ngambil dekat pun nanti ini udah nggak bisa ya. Tapi kalau tadi udah open sell di atas, boleh di 1724.2 atau 3 TP-nya ya. Karena nanti ini bisa nanti mantul dulu ya ke atas lagi ya. Ke atas lagi misalkan ya lumayan ya, bisa ke daerah sini juga ya. Bisa ke daerah sini lagi naiknya. Ya. Ya, jadi selalu nggak langsung tegak lurus turun ya. Tapi cenderung turun perlahan-lahan ya. Oke, nah ini nanti cenderung kan begini nanti ya. Dia ketahan ya di sekitar level sini ya. Nanti koreksi lagi naik ya. Nanti baru turun lagi. Seperti ini. Jadi prediksinya begini. Dia turun lagi ya. Turun lagi kemana? Ke ya level-level low sebelumnya. Oke. Misalkan kita tarik ya di sinilah nih level low sebelumnya. Misalkan di sini. Agak perlahan turunnya ya. Tapi cenderung turun, lebih baik open sell. Oke. Oke, untuk gold ya kalau kita nggak bisa ini terlalu dekat ya, mau ambil sell juga ya. Kalau mau sell limit ya boleh sih ya. Kita bisa sell limit ya. Contoh kita mau sell limit, berarti misalkan kita anggap di sini dia tertahannya ya di level ini ya. Berarti sell limit sekitar 3123 ya.
atau di 17979 ya. Harganya lebih baik di atas memang ya, tapi belum tentu kena ya. Kalau kita jual mahal gitu ya, mungkin nggak ada yang mau beli ya. Jadi jual lebih murah ya, bisa jadi floating dulu ya ke atas. Ya itu nanti bisa disesuaikan ya dengan profil masing-masing ya. Kalau misalkan kita di sini di 3123 ya, kalau kita misalkan 30 tanggal 30 pips ya, berarti kan di 133.2. Nah, ini kan high-nya masih 3356 ya, kurang ya. Ini mesti di atasnya lagi ya. Jadi ini kalau gold agak lebih besar ya untuk goyangannya ya. Jadi hati-hati di gold ya. Jangan terlalu dekat, apalagi SL-nya terlalu dekat, nanti cenderung cilukba ya, kena SL balik lagi ya. Oke, misalkan kita ambil di 1731.5 ya. 31.5 ya. Kenapa nggak pas di efek 76,4? Ya karena nanti ya gold seringkali remnya kurang pakem. Jadi lewat dikit ya, oh dia turun ya. Oke, kita saran stop loss-nya di 17 di atasnya high sebelumnya ya, di berarti 1735 misalkan ya. 35. Oke, 35.5. Oke, take profitnya di 27.4. Oke, ya 27. Oke, 27 place. Oke. Nah, iya kita bisa pending order, place order ya di beberapa pairs ya, tapi belum tentu semua kena, tidak masalah. Yang penting kita lebih cenderung kita bisa, kalau bisa kita sell, jual di harga paling mahal, kalau kita buy, beli di harga paling murah ya. Lebih baik ya. Jadi floatingnya agak mungkin lebih dikit ya, sehingga kita bisa profit lebih maksimal. Oke. Nah, ini kalau belum ada order ya boleh sama-sama order sell gold di 1731.5 ya. Oke. Siapa yang ikut? Boleh tinggalkan di kolom chat. Langsung aja tulis. Oke, tentang scalping cukup jelas ya. Jadi bukan berarti scalping memang cepat mainnya. Jadi tapi jangan langsung masuk aja gitu ya. Harus kita tetap perhatikan kalau dia misalkan bergerak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan kan, dia batasannya nanti tertahan di level berapa, itu harus kita pikirkan sebelum. Jadi tetap kita harus buat trading plan ya, walaupun scalping ya, tetap harus buat trading plan ya. Plan ya, belum langsung masuk pasar ya, tapi kita plankan dulu ya. Harus buat trading plan. Oke, ada lagi mau kita coba bahas ya untuk scalpingnya, untuk pairs apa? Boleh ditinggalkan di kolom chat Bapak Ibu ya. Oke, misalkan apa? USD Swiss francs. Nah, USD Swiss francs ini ya kemarin kita lihat di sini ya, karena penguatan dolar dia cenderung naik ya. Kita lihat di sini di H4 dia sudah closing candle di atasnya high ini ya. Jadi cenderung naik berarti ke high sebelumnya ya, memang, tapi high sebelumnya pun agak dekat ya di sini. Ya, high sebelumnya pun agak dekat ya. Udah dekat juga ya, udah menyentuh juga ya. Oke, tapi ini cenderung dia naik ya untuk USD Swiss franc ya, karena penguatan dolar. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya di D1-nya ya. Di D1 ya, kita lihat di sini di D1 ya, ini kita lihat. Ya memang kalau di D1 ini secara D1 memang dia closing candle-nya belum di atasnya resisten trend line ya, walaupun sudah tembus ini. Nah, ini kita perlu tunggu nih kalau mau lebih pastian, tunggu closing di atasnya, berarti dia nanti cenderung ke level high sebelumnya lagi ya, yang lebih tinggi ya, cenderung naik ke arah sini ya, dekat ya. Ini pun sama sekitar, ya, karena kita ambil dari sini, TP-nya berarti sekitar sini ya. Kalau mau menunggu konfirmasi ya,
nunggu dia closing hari ini, ya besok opening market, ya kita bisa open buy, take profitnya ya di sini, level high ini, di 92739 maksimalnya. 92739. Nah, ini kalau maksimalnya ya. Jadi sampai situ baru selesai ya untuk posisi buy-nya. Ya kalau mau ambil berapa kali scalping ya boleh ya. Oke, tapi dia terakhir sampai situ. Oke. Tadi kita yang euro malah tambah turun dia ya. Belum nyampe level sell limitnya ya. Nah, ini kita bisa sell limit lagi mungkin di 1721 kita ubah. 1721 dapat gak? Oh, udah gak dapet juga, masih 24 dapatnya. Masih tinggi, masih jauh ya. Tapi kalau mau instan nanti di 21 boleh ya, di 21. Instan execution ya, di 21. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa langsung unmute atau menuliskan di kolom komen. Silakan Sobat Traders, Bapak Ibu. Masih ada waktu sebelum mungkin 10 menit, mungkin 10 atau 15 menit lagi ya. Silakan Bapak Ibu. Tentunya pasti Bapak Ibu di sini kalau trading sukanya scalping ya, karena yang mau cepat ya. Kebanyakan demikian ya. Oke, di sini trading scalping. Jadi hampir banyak yang jawab ya. Oke. Ada lagi, ada yang bertanya, Pak, kalau misalnya scalping, mungkin banyak yang suka scalping, berarti mungkin diperhatikan ininya ya, lotnya ya, mungkin kalau mau dia dapat banyak dengan kondisi, udah tahu ya, mungkin lotnya, tapi tetap diperhatikan ini ya, manajemen keuangan ya Pak Michael Yudi. Oh, oke, tetap ya, tetap perhatikan lotnya. Memang lotnya jangan besar juga, memang tetap misalkan buka akun di $200 ya. Misalkan buka akun di $200, kita contohkan yang tadi itu ya, buka akun di $200 ya. Oke, misalkan yang tadi kita contohkan buka akun di $200. Oke, nah anggap aja nih misalkan buka akun di $200 misalkan ya, main 0,1 lot ya, dengan kita take profit 15 pip ya, stop loss 30 pip ya. Berarti kan kalau misalkan $200 ya, oke itu kan kita lihat di sini misalkan dalam sebulan kan misalkan 20 hari kerja, anggap aja kita satu hari satu order ya. Ya berarti kalau kita misalkan demikian ya, misalkan kita dengan win rate 80% ya, ya berarti kan dari 20 kali trade ya, loss-nya 4, take profit-nya adalah 16 ya. Nah, kalau loss-nya 4, take profit-nya ada 16, berarti net profit sebulan ya, berarti di $140, berarti 1,4 juta. Ya misalkan modal 2 juta $200 ya. Berarti sebulan net profit 1,4 juta ya. Dengan trade misalkan dengan pola seperti ini ya. Konsisten 0,1 ya setiap hari gitu ya. Nah, itu 1,4 juta dengan modal 2 juta misalkan $200 ya. Nah, ini dengan loss-nya 4 kali ya. Loss 4 kali, take profit 16 kali gitu ya. Nah, ini bisa. Tapi misalkan Bapak Ibu modalnya lebih gede 20 juta. Ya itu maka dapatnya bisa jadi 14 juta ya. Kalau modalnya 20 juta dengan lotnya mungkin dibesarkan ya. Langsung di misalkan di satu lot seperti itu ya. Oke, contohnya seperti itu. Oke. Oke, ada yang menanyakan sampai sini? Berarti ini sudah ada yang sudah mengerti semua nih Pak untuk teknik scalping. Tinggal praktek. Oh ya, ini Pak Taufik tanya nih, Pak Nirwana ya. Sorry maaf. Ini ada nanya ini sih Pak, udah dijawab belum ya Pak? Yang oil Pak. Oil, kemudian punya channel Pak Taufik tanya channelnya YouTube ya. Kita punya channel Forex Simbro, nanti saya boleh ditaruh di chat nanti linknya. Ya. Oke, Oke, ada ini pertanyaan. oil. Oh, kita bahas oil ya. Kita bahas oil. Kita bahas oil. Kita ke oil. Oil.
Oil. Ya, oil. Oke. Ya, oil ya. Ini oil ya. Oil. Ini kan kalau tren di D1 ya, kelihatan uptrend ya. Tapi kita lihat di sini ya, dia naik ya. Dia sudah lewatin ya sini level resistennya ya. Kemudian dia pullback ya. Pullbacknya cukup jauh nih ya. Jadi kita lihat lagi. Kita lihat nanti kondisinya adalah di low di sini kita lihat belum ditembus ya, low-nya belum tembus. Ya, low-nya belum ditembus. Oke. Nah, kemudian nanti kita lihat nanti di hamparnya ya, di hamparnya kita lihat apakah dia sudah bentuk konfirmasi swing low ya. Konfirmasi swing low itu ya ini kan low ya. Berarti dia kan sudah kalahkan ini candle bearish sebelumnya. Dia closing di sini. Ya ini sudah konfirmasi swing low ya. Karena closing candle di atasnya high bearish candle sebelumnya. Ya jadi dia cenderung untuk naik untuk oil ya. Naik ya. Cenderung untuk naik ke arah mana? Ya ke arah sini ya. Swing high sebelumnya ya. Di sini. Cenderung naik ke arah sini. Oke, cenderung naik ke arah sini. Nah, kita bisa ambil posisi untuk open buy ya, untuk open buy. Tapi kalau kita kecilkan lagi untuk scalping ya, kita lihat di sini kalau untuk scalpingnya, nah kita lihat di sini dia memang sedang bentuk ini ya polanya kelihatan ya untuk oil kita lihat di sini ya. Oke. Nah, dia bentuk triangle nih di M15 ya, di M15. Ya, ini kelihatan kan dia mencoba turun tapi dia belum closing di bawahnya ya. Jadi nanti bergerak naik kemudian nanti ini kelihatan ada rejection bawah atas ya. Jadi bentuknya nanti bergerak ke batas di sekitar segitiga ini ya, agak lama ini. Ya, bergerak di sini. Nah, nanti kita tunggu saja dia cenderung break up atau breakdown ya untuk oil. Jadi masih menunggu ya. Kalau mau konfirmasinya berarti ya di sini aja. Sederhananya, nah ini sederhananya di sini nanti kita bisa lihat di sini. Nih, kalau udah closing candle di atas ini, nah kita sudah bisa mulai buy. Take profitnya high ini sebelumnya. Nih, kita kasih angka ya. Nanti kalau mau arahnya ke sini kan lumayan ya. Jadi mau trade berapa kali ya boleh ya. Boleh scalping boleh dengan target terakhirnya 70 sampai 14 ya. Jadi kalau rute kendaraan ya ini rute paling akhir ya di 7014 ya 7014 ya rute terakhir ya. Terminalnya habis ya 7014. Oke, nah ini kalau mau konfirmasi tunggu closing candle H4 di atas 6801. 6801 ya. Nah, ini lebih baik menunggu nanti berarti jam 24.00 waktu Indonesia bagian barat. Oke. Nah, ini karena dia masih bentuk triangle tadi ya kecilnya ya. Dia bergerak ke batas di sini. Ya. Nah, tunggu saja kalau udah closing H4 di atas ini, ya udah siap-siap untuk buy dengan target terakhirnya di 7014. Ya, untuk loyal seperti itu ya. Tapi nanti untuk detailnya kita bahas nanti di grup Telegram Simple Premium ya kalau mau bahas nanti detailnya. Karena ini kan waktu akan berakhir, tapi nanti detail lagi kita bisa diskusi di grup Telegram Simple Premium. Oke. Top sharing. Oke, baiklah Sobat Traders, Bapak Ibu, hari ini kita telah mengakhiri akan webinar kita, tapi tidak perlu khawatir. Di Forex Simpro kami punya 2 community, yaitu di premium membership-nya, di mana di sana kami punya analis yang mensupport semua mungkin trading. Jadi nanti
Baik, di sana diberitahu juga tentang trading plan, kemudian juga market kemana bergeraknya, bahkan untuk signal-signal bisa langsung dengan analis. Kalau memang bergabung dengan premium ya, premium signal dari Foreximpro. Tapi kalau misalnya sobat traders hari ini belum sama sekali pernah bergabung di komunitas kami, silakan bergabung di member free. Ya, kami sudah informasikan, nanti saya informasikan bagaimana cara joinnya. Tapi kalau sudah masuk premium silakan terus, dan kalau sobat traders ingin mendapatkan yang lebih maksimal lagi, yang lebih intensif lagi bersama dengan analis, silakan bergabung langsung dengan premium member kami dan hubungi daripada rekanan kami itu Java Global Future yang mengundang rekan-rekan ke tempat hari ini. Oke, baiklah, kita akan bertemu kembali karena besok libur, kita bertemu lagi di minggu depan pada hari Selasa, hari Rabu itu acara daripada live trading, kita langsung trading langsung, ataupun besok hari Jumat bagi yang pemula, mungkin sobat traders baru pemula, silakan, sama sekali belum mengerti ya silakan saja nanti bergabung, hubungi rekan kami daripada Java Global Future. Sedangkan YouTube channel kami punya YouTube channel, mungkin Bapak Ibu tadi Pak siapa yang mungkin ya, Pak Taufik ya, langsung searching aja di YouTube channel Foreximpro, nanti bisa lihat, jangan lupa di subscribe ya, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan semua update daripada video-video yang kami tayangkan ya. Daripada selain dari webinar, kami juga punya video yang kami publish ya. Baiklah, mungkin Pak Michael Dudi ada strength point yang bisa diinformasikan untuk materi hari ini sebelum kita closing. Silakan Pak. Iya, nanti kalau detail kan kita setiap hari sebenarnya kasih trading plan ya, signal untuk trading ya, itu di grup Telegram Foreximpro Premium. Ya mungkin sebagian dikasih di grup Telegram Foreximpro Community ya. Jadi kalau sobat trader ya serius untuk trading, udah langsung join aja ya, jangan takut, nanti bisa diskusi sama-sama, bisa dari pagi sampai malam ya, bisa diskusi tentang trading ya. Jadi kalau udah serius trading langsung aja tanyakan bagaimana join ke orang yang bawa Bapak Ibu ke webinar ini. Oke, sampai ketemu di grup Telegram Foreximpro Premium. Terima kasih. Baiklah, kita akan menutup acara pada malam hari ini. Sampai jumpa pada minggu depan. Trade by yourself. And safe trading. Salam profit. Demikianlah Sobat Trader webinar kali ini. Jika Sobat Trader suka, klik like dan subscribe ya. Supaya dapat notifikasi jika ada video-video selanjutnya. Terima kasih.